Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Dr. Hendry Neldi MKes dan juga yang kami hormati Dr. Aldo Nazaputra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi dan Teknologi Pembelajaran PJOK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliaulah sehingga sama-sama kita masih diberikan kekuatan dan juga keberkahan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang understanding by design Merdeka Belajar, di mana kelompok kami ini terdiri dari yang pertama Bib Monas, yang kedua ada Ditya Aulia Ramadhani, Nurulita Azra, dan saya sendiri Wiki Adityo. Sebelum masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar, di sini saya akan membahas sedikit tentang understanding by design Merdeka Belajar. Understanding by design merupakan sebuah proses kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan ini fokus pada dua hal. Yang pertama yaitu pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer atau kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Yang kedua yaitu merancang kurikulum terbalik atau backward. Dengan mulai dari tujuan akhirnya tersebut dahulu, backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Itulah sekilas dari understanding by design. Untuk lebih dalamnya lagi, saya serahkan kepada kelompok saya untuk melanjutkan materinya, yaitu kepada Saudari Ditya Aulia. Kepada Saudari Ditya Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan PPT. Mohon untuk Kita PPT-nya. hostnya untuk PPT-nya. Oke, baiklah. Karena di sini sepertinya terdapat kendala pada share screen-nya, silakan kepada Saudari Ditya Aulia untuk melanjutkan slide-nya, mungkin bisa lewat HP saja. Baiklah,
kepada saudari Ditya Aulia dipersilahkan. Sekali lagi kepada saudari Ditya Aulia dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran akan minimal agar peserta didik memiliki cukup kompetensi. Baiklah, kurikulum Merdeka adalah kurikulum adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga mempelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya, karakteristik Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk mempelajari yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, terima kasih kepada saudari Ditya Aulia. Untuk materi selanjutnya, kami persilakan kepada saudara Habib Monas. Kepada saudara Habib Monas, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi pada hari ini. Yaitu tipe kegiatan pembelajaran. Di sini tipe kegiatan pembelajaran itu menjadi tiga. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, yaitu yang dimana dilakukan secara terdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Dikarenakan hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, yaitu pembelajaran kokurikuler, yaitu berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetisi umum. Yang terakhir, yaitu tentang pembelajaran ekstrakurikuler, yang dimana yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid atau sumber daya satuan pendidik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Habib Monas. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan. Di sini terdapat pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua ada perencanaan, dan yang ketiga ada pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik ini, guru melakukan
asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua ada perencanaan, yaitu guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Dan yang ketiga ada pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Nurulita Azra. Kepada Saudari Nurulita Azra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan forward planning dan background planning. Forward planning merupakan perencanaan pembelajaran yang dimulai dari depan, yakni langsung memikirkan materi yang akan diajarkan. Aplikasi apa yang digunakan atau permainan apa yang akan diberikan kepada murid. Sederhananya, forward planning adalah perencanaan berdasarkan lini masa, timeline, terjadi proses pembelajaran, jadi asesmen atau tujuan akhir belajar juga direncanakan di akhir. Yang kedua itu background planning, adalah perencanaan yang dimulai dari belakang, yakni tujuan akhir pembelajaran. Berbeda dengan forward planning, pada backward planning, pemahaman sepanjang hayat, Edward understanding, pertanyaan extension, dan bentuk asesmen sistematik sudah dipikirkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Sekian dari saya ke moderator. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai understanding by design Merdeka Belajar. Untuk itu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.